Om Swastiastu, Aturagadyan, Ajang dan Bapak Senator AWK. Maaf yang panggil nickname-nya aja, biar lebih akrab. Dan juga dinas terkait, dinas pertanian, dinas koperasi dari Bank BRI dan juga undangan yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Perlu sedikit kami sampaikan di sini dari aspirasi dari kelompok tani. Kami bermaksud untuk meminta arahan untuk modifikasi sistem pertanian dan pemasaran. Dan setelah itu juga untuk food processingnya sudah tentu untuk pengembangan food processing sudah pasti kita memerlukan tambahan biaya dan fasilitas yang lain. Dan untuk itu kami harapkan kepada Bapak Senator dan juga dinas terkait untuk memberikan arahnya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Kasat. Sama ya. Ibu yang ini. Teman-teman dari kecamatan karena di sini ada kepala BPP. Baik, semeton sinamian yang haturkan pangajari umat Om Swastiastu, Om Sri Maha Laksmi ya Namo Swaha, mudah-mudahan subur semua ya. Kita berkumpul di sini, terima kasih. Pertama dari pemerintah Kabupaten Badung, dari Dinas Pertanian yang mungkin dikomandani Bu Ayu ya, datang. Terima kasih sampun berkenan mendampingi dari Komite 1 Bidang Hukum DPD RI. Dari kecamatan juga nih, Bapak nih. Terima kasih Niki dari koperasi, Ibu ya dari Dinas Koperasi. Dari koperasi apa namanya? Dinas Koperasi. Dinas Koperasi UKM Perdagangan. UKM Perdagangan. Jadi Dinas Perdagangan nggak ada? Gabung jadi satu. Kalau perindustrian? Perindustrian dengan tenaga kerja. Oke. Tenaga kerja ya. Oke, baik. Niki dari Ibu Dinas Koperasi Perdagangan, kemudian dari Dinas Pertanian dengan tim lengkap Niki. Dan terima kasih Niki dari Bank BRI ya. Ya, jadi beliau dari tim BRI sengaja tiang undang untuk datang karena Bank BRI Niki adalah sudah ditunjuk negara untuk menjadi leading sektor Niki kalau urusan pertanian, perikanan, kelautan, termasuk juga peternakan Niki. Beliau ini pegang dana kur di Provinsi Bali itu 66 triliun ya, 6 triliun ya tahun ini ya. Nah, jadi beliau untuk yang di Bali maintain dana kur cukup lumayan yang harus dihabiskan. Bapak Ibu, pertama yang mohon izin yang mungkin memajukan acara niki yang sedianya mungkin diadakan sore, dan yang mohon maaf barusan ada rapat di SMK 1 Petang. Dan acara niki simpel banget, jadi tiang ingin mendengar karena tiang tidak masuk ke dalam ranah tentang apa yang menjadi suatu program yang sudah berjalan selama ini tentang pertanian. Cuman tiang dengar-dengar dikit dari Bung Tuan Rumah. Pertama, tiang masih mendengar adanya masalah anjloknya harga pada saat panen Terus masalah klasik niki terkait dengan masalah pupuk, masalah apapun yang jadi kebutuhan. Kalau tidak salah kok ini lebih banyak keluar modal ya daripada hasil kan begitu. Cuman Nika sampun menjadi ranah pemerintah, makin kenapa tiang undang BRI, yang ingin tiang perhatikan Niki ada beberapa hal semeton. Yang pertama ada yang namanya sudah disebut tadi oleh tuan rumah Nika tentang masalah pasca teknologi pertanian. Ya, kita anggap komoditas jeruk Niki, bagaimana caranya komoditas jeruk Niki tidak hanya contoh, tidak saja hanya satu komoditas yang dijual secara konvensional selama niki, karena kalau sudah panen kemudian mungkin permintaannya sudah cukup biasa-biasa saja, pasti harga akan anjlok. Sama dengan di Kintamani, di Kintamani tiang sampun dapat diskusi dengan petani-petani ya, bulan lalu, yang ingin ada data pembanding di Plaga Badung seperti apa. Nah jadi dari BRI ini saya ada ide gagasan ini. Kita ini kan ada kredit kur. Kredit kur niki bisa
mungkin secara kelompok tani atau mungkin bisa secara individu. DPD, Komite Hukum, itu sama sekali tidak menginginkan adanya monopoli, Pak. Karena saya merasa terkait juga masalah babi, contohnya yang akan saya rapatkan di tanggal 14 besok, masalah jeruk, masalah apapun di Bali tentang hasil komoditi pertanian, ini semuanya itu menurut saya itu ada mafia-mafia yang ada di dalamnya. Petani sebagai hulu, ini menuju hilir ini ke masyarakat ini banyak birokrasi. Di satu sisi mereka niki sudah lama ini, pemain-pemain lama ini. Pemain-pemain lama yang menurut yang ada di zona nyaman. Contoh, bagaimana monopoli masalah harga. Saya nggak ngerti kalau bayangan saya logika ini kan, petani menghasilkan, ya petani sebenarnya berhak menjual kan, dengan harga berapapun. Tetapi mungkin ada suatu kebijakan yang diambil di organisasi maupun di paguyuban yang akhirnya membuat itu harga jadi turun. Yang kedua, ada sistem ijon. Ini sistem ijon, Pak. Ada yang namanya sistem ijon, ada yang namanya rentenir. Karena dari tanah kosong, dari tanah yang perlu diberdayakan, perlu digarap, tentu ada modal untuk pupuk, untuk perawatan. Nah, kadang-kadang jahatnya, seperti yang lihat misalkan masalah vanili ya. Ini yang jelas, nih kalau vanili cengkeh itu yang di sana tuh, yang di Buleleng itu ada kasus sampai ini tanah ini belum menghasilkan, bahkan juga belum berapa bulan sebelum panen itu sudah diijon dulu gitu. Dikasih modal dulu nih. Bahkan beda juga ini, kalau mau metik sendiri beda lagi harganya. Kalau misalkan si rentenir ini mau metikin sendiri, dia punya tukang sendiri, harganya juga beda. Padahal kita sudah punya kredit kur, ya, tinggal ajukan ke BRI. Salah satunya adalah bantu modal ya, dan jaminannya adalah hasil panen. Jadi bukan jaminan tanah, sertifikat, tidak, hasil panen. Bunganya juga kecil, paling kecil lah. Nah, ini ke yang pertama, yang nanti sama Dinas Pertanian saya mau cari info lagi mana sih sebenarnya terjadi gitu ya. Padahal kalau dilihat permintaan demand di Bali terhadap jeruk lah misalkan, itu cukup tinggi sebenarnya, tinggi di Bali ini. Ya, kebutuhan villa, restoran, kebutuhan hotel, belum kebutuhan upacara agama Hindu, banyak ini. Seharusnya kan petani makmur kan gitu, logikanya kan begitu. Nah, kita belum periksa masalah angka impor nih, karena ada buah-buah juga yang diimpor baik dari luar negeri dan dari luar Bali. Itu nanti itu yang urus, yang mau tahu dulu di mana sih sengkarutnya ini. Kalau ada yang melanggar pidana, ya silakan, negara harus turun, negara harus tangkap itu orang-orang yang bermain itu. Mau beras kek, mau minyak goreng kek, mau buah kek, mau apa. Jadi selama ini menurut yang belum adil. Terus yang kedua, niki yang buat yang penasaran, ini petani kelompok ini kan baru hanya sebagai petani, dia secara konvensional, konservatif. Saya menginginkan ada suatu hasil produk dari hasil teknologi pertanian. Misalkan Pak, bisa nggak dari kelompok tani ini, misalkan lewat KUR, BRI, kita belikan mesin. Ya, nanti kita bangun inilah di tanah 1-2 are, kita bangun kayak kayak pabrik gitu ya. Di bawahnya itu ada mesin, misalkan mesin untuk buat selai, mending selai kan, jam ya. Ada mesin untuk buat minum, jus. Ada mesin untuk frozen food, atau misalkan untuk manisan. 3 aja lah dulu ini. Packagingnya sudah bagus, bagaimana? Nanti tinggal dijual aja. Nanti lewat persatuan hotel, restoran. Tapi tiang nggak bisa ngomong kalau produknya belum ada, kan gitu. Karena niki harus, kalau sekarang per kilo berapa aja loh? 8.000? 5.000 kalau Anggap 5.000 lah ya, anggap 5.000. Jeruk yang 5.000, kalau sudah diolah misalkan jadi jus kayak macam buah vita gitu ya, atau dikelola misalkan menjadi jam, tinggal perlu sedikit sentuhan teknologi yang bagus bagaimana
saya rasa harganya pasti naik berlipat-lipat. Dulu yang sudah pernah datang ke salah satu desa, Nika namanya Desa Pedawe, semeton, di Beleleng. Nike adalah penghasil gula. Semeton kalau uning itu gula semut, gula pasir Nike loh. Itu kan diolah. Itu dapat bantuan mesin itu dari kementerian kalau nggak salah, yang pernah datang ke rumahnya langsung, ke kelompok Niki. Itu kalau dulu pengelolaan gulanya masih manual. Ya masih seperti gula-gula Bali biasa. Makin dengan packaging yang bagus, ada yang bentuknya sudah bagus ya, sudah bulat-bulat rapi, kemudian ada yang kayak pasir itu harganya bisa 3, 4, 5 kali lipat. Dan saya melihat petaninya kok sejahtera. Karena ada mesinnya nggak mahal, cuma 200, 100-200 juta. Tidak perlu impor, di Surabaya banyak mesin. Kemudian ada contoh di Jembrane. Kalau semeton uning di sana, menten namanya salah satu koperasi coklat madu yang pernah hadir itu. Itu yang namanya koperasi coklat madu itu miliaran itu, luar biasa. Coklat madu ini di dunia ini salah satunya cuma ada di Jembrane. Itu sampai buyer dari Hong Kong, ini tukang pabrik coklat Hong Kong Cina ini, dia hanya mau ngambil coklat dari sana. Dan selalu kehabisan stok. Tetapi bagusnya petani di sana dia melek teknologi. Daripada jual bijian, ini anggap kalau bijian sekilo 50 nih biji. Permintaan Hong Kong harus bentuknya serbuk. Permintaannya lagi fermentasi karena jadi campuran bahan makanan yang lain. Ada ilmunya tuh. Dan waktu panen sampai menjadi serbuk butuh waktu cuma sebulan. Butuh fermentasi less dari 2 bulan. Yang ini per kilo 50, setelah diolah per kilo jadi 200 dan 300 ribu. 6 kali lipat. Hanya dengan satu mesin yang harganya murah. Makanya sekarang di sana melonjak di sana. Makanya semeton kalau udah lihat di Instagram, di TikTok, Jembrane sekarang terkenal sebagai kampung coklat. Orang tuh datang ke sana, sejahtera. Nah, saya dari dulu nih curiga nih gimana nih jeruk, terutama Kintamani dan di sini juga di Badung ini, terutama di Petang, gimana caranya ngolah gitu ya. Nah, ini kan yang buat yang nanti kita dengar, ya mungkin dari Dinas Pertanian, dari Semeton, juga dari BRI, Punapi caranya. Nah nanti kalau masalah kur selama memenuhi syarat kan gampang saja. Gampang lah kalau sama kur, apalagi didukung DPD nanti, ini jadi proyek percontohan. Tapi permasalahannya Semeton siap nggak kan gitu dulu. Ya, jadi mungkin perlu ada hitung-hitungan itu pada saat panen mungkin kita juga perlu angka, mungkin berapa, mungkin dari minimal kelompok ini ada berapa yang mungkin berlebih. Nah, mungkin bisa kita kelola, atau mungkin kelompok ini kita jadikan kelompok pertama yang bisa mengelola ya. Yang gampang-gampang aja, permen, manisan, kemudian frozen food, atau misalkan ada dari jadi jam, jadi jus. Dan Semeton harus paham, menyemangati nih di Bali setiap hari, maintain 200.000 turis setiap hari. 200.000 turis yang tinggal di hotel-hotel seluruh Bali. Setiap jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, 200.000 turis ini kompak breakfast. Dan mereka minum, makan, perlu seling. Itu aja lah dulu lah yang paling gampang. Kalau bisa diambil kelompok niki, ngiring. Nah, jadi tiang cuman menawarkan niki, ya setidaknya ada contoh. Ya mengenai infrastruktur kita bisa atur lah. Ya bayangan tiang itu ada kayak gedung pengolahan sampah itu loh yang dari besi itu kan sederhana murah tuh, pakai mesin ya di sana ya mungkin. Ya mesin kita lihat nanti bagaimana. Ini kan mungkin dari tiang Semeton, jadi niki sederhana mantan rapat. Silakan tiang berikan waktu kepada petani, sampaikan kepada kami napi mantan permasalahannya. Kemudian selanjutnya tiang minta penjelasan dari Dinas Pertanian kalau ada hal-hal perlu tiang tahu. Kemudian selanjutnya dengan Ibu Koperasi, silakan. Ini terutama perdagangan ya. Perdagangan itu kan packaging sebenarnya. Ya, mem-package lebih bagus kan begitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah nanti dari BRI, Punapi caranya kur nih. Jadi kur ada 2 macam Pak. Kur untuk petani ya. Kemudian yang kur mungkin kita akan dorong agar ada pabrik di sini ya.
pabrik untuk pengolahan pasca pertanian itu buah jeruk diolah menjadi produk turunan. Gitu. Oke. Ada rasa demikian mantan numun. Ya, silakan dari kelompok tani kalau ada aspirasi tentang apa pun ini ya terkait dengan ini. Aris. Tadi ada beberapa contoh dari SMK, ambil produk-produk. Aris, silakan. Niki terkait tentang hasil pertanian, kami di sini bukan cuma menghasilkan jeruk, gitu, Pak. Jadi daerah kami ini tergolong daerah penghasil sayur terbesar kedua lah setelah Batu Riti mungkin ya. Dan yang menjadi kendala bagi kami ya klasik juga karena sama seperti sektor pertanian yang lain. Jadi begitu hasil panen bagus maksimal, harga jatuh karena tidak terserap oleh pasar. Nah, jadi di sini kami sangat berharap untuk bisa difasilitasi dan dibantu untuk food processingnya. Selain jeruk, mungkin nanti yang lebih teman-teman yang lebih paham soal jeruk nanti akan menyampaikan. Ini terkait tentang sayur mayur. Sayur kan apa Pak? Seperti tomat, cabai dan lain sebagainya, segalanya Pak, segalanya. Dan bahkan di sini ada salah satu perusahaan terbesar untuk penyuplai watercress terbesar di Bali, yaitu Plago Farm. Dan sudah barang tentu di sekitar sini untuk dari sisi geografisnya itu sangat cocok sekali untuk pertanian sayur mayur. Dan yang menjadi masalah itu adalah pada saat produksi maksimal tidak terserap oleh pasar dan harga jatuh. Nah, dan yang kami inginkan itu adalah untuk food processing, kembali lagi saya sampaikan itu food processingnya adalah bagaimana cara mengolah contoh seperti cabai, tomat itu supaya menjadi produk dalam kemasan. Karena dengan dikemas dan memiliki brand, ada identitas di sana sudah pasti akan meningkatkan nilai jual. Nah, itu yang kami harapkan. Dan setelah itu, setelah kami punya produk, tentunya nanti kebetulan di sini juga hadir Bapak Ibu dari Dinas Koperasi dan Perdagangan, itu supaya difasilitasi juga kemana dan bagaimana cara kami untuk membangun pasar itu. Itu yang sangat kita perlukan. Dan kembali lagi yang menjadi permasalahan terbesarnya mungkin bagi sebagian besar petani adalah permodalan. Nah, nanti masalah permodalan tolong juga dari Bapak-Bapak dari BRI memberikan arahan bagaimana kami harus melangkah dan mekanismenya seperti apa, persyaratan seperti apa. Ya, mungkin itu dulu tadi Tiang. Selama niki boleh Tiang tahu, ini soalnya direkam ya, jadi seluruh Indonesia dengar ya. Bagaimana? Ini kan panen. Ya. Di sini kan ada Plaga Farm nih. Ya, tapi kan tidak semua terakomodir mungkin ya. Betul, terbatas nih. Kendalanya di mana? Artinya secara manual, seperti tomat, sayur-sayur. Jadi selama ini baru konvensional mantan, baru dioper aja atau ada pickup yang ke pasar atau bagaimana. Terus kemudian tentang packaging nih, siapa yang apa sudah dilakukan oleh petani? Kalau untuk petani sendiri Pak, sebagian besar dari kami itu masih menerapkan cara konvensional. Jadi kita hanya menghasilkan dan kita lempar ke pasar. Itu. Nah, dalam artian entah ada yang mengambil atau mereka bawa langsung ke pasar. Itu untuk pemasaran yang sudah berjalan selama ini. Nah, yang jadi masalah itu kan pada saat produksi meningkat dan tidak terserap oleh pasar, Pak. Jadi mau tidak mau hasil pertanian itu harus terbuang sia-sia dan tidak sedikit itu dijadikan justru akan menjadi polutan yang dikirim ke Denpasar ke Badung Selatan. Karena hasil pertanian itu yang sudah tidak bisa terjual itu dibuangnya ke sungai, Pak. Jadi masalahnya bukan cuma bagi kami petani, bagi orang-orang di Denpasar, pelaku pariwisata, pengusaha pariwisata juga terdampak. Artinya barang dikirim nggak laku. Ya. Daripada busuk kan nggak mungkin ke sini. Betul. Dibuangnya di sana. Ya. Jadi kan hampir tiap hari. Hampir setiap hari dan mungkin kita bisa pastikan setiap hari, Pak. Pasti. Itu di pasar mana aja? Maksudnya setelah ke pasar induk, pasar kecil-kecil atau kemana? Gitu? Masih di sekitar Badung Utara sih Pak, seperti pasar Mengui, pasar induk Mengui, pasar mana? Pasar Mamal juga Pak, Batu Riti. Oh, masih sekitar ini? Ya, masih sekitar sini. Kalau Batu Riti siapa yang mau beli ya karena udah di sana produksian juga ya. Iya. Tapi ada ke Denpasar Pak kan? Kalau yang langsung ke Denpasar mungkin ada 1-2 Pak. Dan itu kuantitasnya tidak terlalu banyak. Kenapa?
Kan lebih banyak yang supply di sana atau Kute Selatan gitu. Kute Selatan masuk Kute Nusa Dua gitu. Pasar-pasar enggak? Belum sih Pak. Belum. Karena masalahnya ini Pak. Jadi pertama tempat untuk berjualan itu sulit juga di sana kan. Setelah itu karena pemain lama itu kan sudah berjalan lebih awal Pak. Pemain supplier besar itu sudah bermain sudah lama. Jadi mereka sudah punya link di petani dan mereka sudah punya akses pasar yang akan menerima barang mereka. Jadi begitu ada perang harga mereka pasti menang. Itu juga yang jadi permasalahan. Maksudnya sekarang petani kalau ada kelompok begini dia dikumpulkan jadi satu, yang ini didistribusikan atau masing-masing petani dia bisa distribusikan. Harapan kita nanti kita bisa akumulasi semua produk pertanian, kita pasarkan bersama-sama untuk mendapatkan ya contohnya cari pelanggan lah itu Pak. Cari pelanggan satu pelanggan yang bisa kita suplai, kita penuhi kebutuhannya secara kontinu. Harapannya kan begitu. Minimal dari kelompok niki menten, misalkan dari hotel atau dari apa belum ya? Belum. Kalau harga bisa bersaing kan? Harga kualitas tentu bisa karena barang yang mereka jual di Denpasar itu di hotel-hotel itu juga datangnya dari kami Pak di sini. Itu dia. Iya deh. Oke, silakan. Ada? Yang jeruk ada? Silakan. Saya pengen dengar info tentang jeruk nih gimana? Jeruk gimana? Dibuang-buang juga? Jawab, silakan. Ada? Dijual di pohon. Nah itu dia. Kalau pohon. jeruk itu di ijon Pak. Ijon. Ya. Semua begitu. Semua. 99%. Gimana caranya biar bisa? Itu tapi kontraknya tidak per sesi ya, dia per panen ya. Parsial ya, parsial. Sekali panen. Kalau seandainya misalkan ada bantuan kur atau ada bantuan pabrik, bisa memungkinkan itu. Kalau memang ada bantuan untuk di pabrik kan nggak dijual ke full, kita kelola di sini. Berapa bulan sekali itu? Kalau 6 bulan panennya? sekali. 6 bulan. Iya. Next bulan apa? 1 tahun 2 kali. Nextnya bulan apa di tahun ini? Bulan 8. Bulan sekarang ya. 8 9. Selanjutnya Iya. Februari ya. Bulan Februari. Februari, Ya, Maret ya. Februari. Berapa persen ijonnya? Ada 90%. Semua. Semua Pak. Boleh dapat info 1 hektar berapa dikasih ijonnya, berapa kasih uang? Ngomong aja. 1 hektar berapa ton, Pak? Kalau 1 hektarnya Pakai mic, pakai mic. Kira-kira kalau 1 hektarnya lebih dari 20 ton. 20 ton. Iya. Kalau secara ini anggap secara normal nih tanpa ijon, jadi berapa? 20 ton. Kalau kali kita 5.000. jual sama ijonnya kan 5.000 per kilo. Per kilo. Mari dia hitung berapa pohon nih gitu. Kalau hitung 1.000 pohon berarti kali 5.000 berapa per pohonnya isinya? 5 juta. Ya. 1 hektar berapa pohon, Pak? 900 800 menurut jaraknya. Jaraknya kalau 3 kali 3 isi 900 pohon. Jadi petani punya 1 hektar di ijon berapa juta dapat ya? 50 paling 100 juta. Udah mahal itu. Udah mahal, Iya, udah udah bengong mahal. aja kan, tinggal Iya, nikmatin duit. Kalau di ecer kan nggak laku. Pragmatis artinya. Paling lakunya beberapa kan. Nggak semuanya laku. Kalau kita bawa ke pasar, ke pasar manapun, dan pasar Badung, pasar Batu Riti, paling lakunya cuma separuh. Yang lainnya dibawa kemana? Makanya untuk petani yang lain paling kasih aja pengepul biar aman, barang kita udah pasti laku gitu. Biar harga murah ya. Sekarang petani itu cuma hidup dari 100 juta untuk 6 bulan. Iya. Dipotong biaya produksi Pak. Oh gitu. Iya. Produksi berapa? Dari 100 juta berapa? Kalau udah mulai panen 30 juta nyampe. Belum terhitung dari awal tanam Pak, sampai 3 tahun atau 4 tahun masa produksi. Oke. Ya nggak nyalain juga ya, jadi pragmatis ya. Oke. Tapi kalau ada alternatif pabrik mungkin bisa dimanfaatkan ya? Ya, kalau memang ada alternatif untuk pabrik kan kita bisa kumpulin. Yang kita olah di sini apa hasilnya. Yang mati sirah itu dari petani? Iya. Kalau udah dikasih pengepulnya yang bawa Tukang? petik. Iya, bawa tukang petiknya. Baik. Pernah dicoba Pak untuk produk turunan? Belum. Untuk jeruk belum. Jeruk belum ya? Kayak tadi itu jus apa itu belum ya? Belum. Oke.
Rata-rata berapa ya? Berapa tanahnya luasnya berapa? Kalau rata-rata untuk petani 1 hektar rata-rata punya petani. Ada. Iya. Hektar ya. Iya. Untuk tanaman jeruk aja. Untuk tanaman jeruk Jeruk. aja khusus. Di bawah jeruk bisa ditanamin ya? Ada. Kalau sebelum jeruknya panen itu masih bisa tanam sayur. Sayur, ya. Untuk cabai, untuk yang kubis, yang lainnya. Terus paham ya. Iya. Nah, sekarang perlu pasar dan perlu Ya, yang kita perlukan untuk petani semua pasar, Pak. Nah sekarang ini kalau ada tawaran nih dari bank, kur, yang diinginkan apa? Kur apa? Dalam hal apanya? Kalau untuk kurnya proses food processingnya Lebih ke food processing atau lebih kepada maintenance produksi? dua-duanya sih Pak ya, dua-duanya karena kalau nggak produksinya nggak bagus apa yang kita olah kan gitu ya. Jadi dua-duanya lah. Tapi lumayan loh, 1 hektar bisa dianggap di itu 1 juta ya. Kalau nggak pakai ijon berapa normal? Anggap normal keadaannya bisa jual sendiri. Sampai berapa ratus juta? 200 sampai 250 bisa. Bisa. Kan dia hitungnya 5.000, Pak. Kalau kita jual kalau emang sedikit kan paling 10 sampai 12.000. Produksi rata-rata 30 juta lah. Untuk produksi ya? 30 juta per hektar ya? Iya, udah tenaga semuanya lah. Tapi maksudnya dari sisi perbankan, Itu kan, ya itu baru 1 hektarnya. Ya, lainnya kan ada lebih dari 1 hektar. Ada sampai 5 hektar punya. artinya ini untuk bank bukan pekerjaan rugi. Itu cuma modal 30. Kalaupun misalkan itu di ijon, masih dapat kembalian. Itu pun hitungan baru 6 bulan. Kan 1 tahunnya kan 2 kali panen. Iya. Artinya sekarang perspektif kita, Semeton ini bisa memanfaatkan dana bukan dana nganggur, dana dari BRI, kan gitu, itu lebih. Jadi maksudnya dapat tambahan modal dari sini. Kalau misalkan anggap rata-rata 30 ke 50 juta, jadi per tahun 100 ya. Kamu udah sama BRI? Ya. Udah sama BRI? Udah sama BRI ya? Sudah. Iya. Oke, ada lagi sebelum saya ke ini? Udah, sama, hampir sama ya? Udah, Mas. Ya baik. Ya, coba dari BRI ini. Dari BRI coba. Terima kasih Pak. Baik, Semeton semua. Sebelum saya kesini saya sempat meriksa angka nasabah di sini. Ternyata lebih dari 100 nasabah ya. Nah, ini saya bawa teman-teman dari Petang, dari unit Petang, 100 lebih nasabah petani di wilayah ya, di sini Pelago, dan 99,9% nggak ada masalah, lancar semua, luar biasa. Applause dulu dong ya. Kan enak ya punya nasabah petani jeruk wilayah kita, nggak ada yang nunggak, nama desa bagus. Udah banyak yang nunggak kan, wah jadi kita dari ragu ngasih kredit ya. Alhamdulillah syukur nggak ada yang masalah. Nah tinggal apa penggunaannya mau ditingkatkan lagi, ada kur namanya kur mikro sampai dengan 100 juta. Masih bisa ngajuin lagi kur lagi sampai dengan 500 juta. Tapi nanti pengajuannya melalui cabang tim saya juga yang beda orangnya tapi bisa ke sini. Dan tim kita bisa sampai wilayah mana saja, se-Bandung bisa kita layani Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir. Kalau sudah bangkit bagus, penjualannya oke. Nah, kita juga ada namanya pari, Pak. Pari itu pasar rakyat. Jadi kita pertemukan di aplikasi kita, nanti kita cari sesi tersendiri dengan kelompok-kelompok petani jeruk, mempertemukan pedagang dan pembeli dalam satu ekosistem. Jadi bapak-bapak daftar aja di situ, gratis. Apa yang dijual, bawang, telur, jeruk saya juga berharap ada di sini. Makanya tadi saya sempat tanya Mas ya, beli, ada pari nggak? Ada Pak. Ada nggak petani kita yang masuk? Belum. Kita tawarkan nanti. Jadi mempertemukan pedagang se-Indonesia dalam sistem beli jual belinya di situ. Kayak apa? Marketplace. Ya kan langsung kan penjualnya ya kita nggak perlu tahu dia, yang penting uang masuk ada di rekening BRI sama-sama BRI. Terjadi transaksi kirim barang. Sederhananya begitu. Memutus mata rantai hijau tadi Pak. Ya jadi kami punya aplikasi namanya Pari, Pasar Rakyat Indonesia. Nah memang kami terus sosialisasi dan saat ini di BRI Unit Petang sudah diaplikasikan di petani telur ya. Petani telur daerah mana? Sulang ya, daerah Sulang. Jadi sudah ada petani telur, telurnya dimasukkan dalam daftar situ, ada yang nyambut, ada yang beli.
Nah nanti saya juga berharap teman-teman sebetulnya dari jeruk juga sama. Nah terkait dengan permodalan sekali lagi syaratnya mudah, KTP, NPWP, usahanya ada, udah, nggak pakai agunan, jaminannya agunannya itu hasil jualannya. Nah pastikan tercatat dalam Bank BI ya, NCK. Kalau kita nunggak-nunggak kan jelek sendiri nama kita. Kalau bagus ya jangankan ngajuin, kita yang ngejar, ayo nambah lagi, kan gitu ya Pak ya, ayo nambah lagi kan gitu. Kalau saya ngajuin sudah suruh belum habis sudah ayo nambah lagi ya kan, karena apa sudah terpercaya ya buat beli hasil bumi atau buat beli apa peralatan support, mau beli processing tadi food atau mau bikin lebih besar lagi, mau beli truk silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian sebetulnya jangan ragu-ragu, ajukan aja ke BRI Petang maksimum 100 juta. Kalau misalkan lebih dari itu melalui BRI Petang kami tim cabang akan turun ke sini. Mumpung masih bulan September, alokasi makin banyak ini, banyak yang nyambut. Saya nggak mau ketinggalan ini Badung nih, karena kita kan semua berebut semua, ayo. Karena 6% suku bunganya 6, 7, 8, 9 tergantung tiringnya, levelnya, sehingga kita tidak sia-sia untuk mendongkrak hasil penjualan kita. Gitu, nanti tinggal teknisnya. Saya rasa sudah pada kenal semua teman-temannya, Bapak Ibu. Semeton dari BRI Petang, datang aja BRI Petang, ketok pintunya, ngajuin kur, nah, udah. Jos tanpa agunan. Ya, Bapak ada sama BRI Pak ya? Gitu ya. Terima kasih Pak. Pak, bentar, ada dari BRI Petang ada contoh tentang selain food processing? Ada pernah? Biasanya kalau kami di Pabrik sini lah. pendanaan kaitan untuk permodalan. Jadinya kami khususnya dari sisi permodalan teman-teman petani di sini kan secara teknis beliaunya mengajukan, kami melakukan cross check ke lapangan tentang usahanya, apakah kelayakannya berapa, sehingga kami pada prinsipnya semua petani di sini kami layani, karena kami juga butuh nasabah, kami juga butuh interaksi yang baik, sehingga jarang kami tolak Pak, kecuali ada permasalahan yang sifatnya mungkin kaitan dengan BI checking yang tidak bisa kami proses secara sistem. Kami pasti berikan penjelasan biar teman-teman petani itu paham Pak. Karena jujur untuk di daerah Kiingan di sini teman-teman kami terutama kami selalu menjalin komunikasi dengan warga biar kaitan informasi tentang kredit itu biar nyambung gitu Pak. Mungkin itu informasi. Artinya selama ini urusannya cuma dana cash, itu permodalan. Anggap misalkan dapat bantuan anggap kredit ya 500 juta deh, itu untuk buat mesin ya sama pabrik ya. Itu sarannya kan ya masih dari internal BRI juga mengupgrade ya, mengupgrade tentang kebutuhan ya. Tetap saja kan ada kelompok ini kan yang akan nanti membeli kan begitu. Cuman kan supervisi ya. Gitu. Tapi belum pernah Pak di Petang ya untuk ini mesin itu belum ya? Belum. Karena begini Pak, kalau di kami khususnya di BRI Petang kami sudah ada klaster kopi sama klaster jeruk juga di daerah Semanik. Di sana petani itu cuma kami biayai dari sisi permodalan. Nanti kalau ada yang sifatnya CSR itu dari Kanwil yang menghandle Pak. Makanya kayak kemarin di daerah Semanik itu dapat bantuan dari kantor wilayah langsung. Apa itu? Berupa kalau waktu yang di daerah Nunung mesin Pak, mesin itu CSR. Ya. Itu datang dari mana, Jakarta? Kurang paham ini Pak, karena langsung dihandle oleh kantor wilayah. Nah, itu kan salah satu alternatif. Kan kita pinginnya buat pabrik di sini. Individu juga bisa Pak, individu atau kelompok bisa. Tapi kalau dipakai sebagian, ini kan anggap nih ada potensi seperti tadi katakan kan antara 200 sampai 250. Saya rasa sih kemampuan kan udah pasti lebih ya. Itu per orang per hektar loh Pak. Itu individu juga bisa langsung. BRI punya referensi untuk pabrik-pabrik di luar Bali? Maksudnya mesin ya, mesin untuk pengolahan produk itu. Belum ada sejauh ini. Belum ada ya. Paling kita nanti di grup ada grup beberapa grup jeruk ya, ada yang main jeruknya, prosesing jeruk, ada yang nyaut. Coba nanti ini ya kita share ya. Oke.
Ini kan jawaban dari BRI, sudah ada kredit itu sampai 500, tapi kayaknya mudah lah itu untuk balik karena kan kita juga alokasi pemerintah ya dari Pak Presiden. Ini ibaratnya nih kita ini ngejar waktu sampai November ya, harus ngabisin uang 9 triliun. Nah, harusnya semua dan BRI leadingnya jadi 6 triliun sendiri kan begitu. Nah terus sekarang gimana untuk petani sebelum tiang ke dinas? Apa sudah ada bayangan atau pabrik? Ya mengenai masalah modalnya gampang lah ini kan gitu, bayangan untuk how to operate, bagaimana menjalankan pabrik ini gitu loh. Pertama pesulahan, pasti perlu ada lahan ya barang 4 are lah kan gitu. Maksudnya gini, pabrik yang akan kita rancang nih termasuk nanti menjadi suatu pusat atraksi wisata. Jadi dua-duanya dapat patas kadi di Jembrana meten kampung coklat. Nah, menten di Pupuan, tiang yang pernah dulu ngeresmiin itu ada yang namanya pusat kokoa di sana, diolah jadi coklat, kemudian dia punya dapur terbuka. Itu orang datang nih ke bagus, parkirnya bagus, kemudian dia masuk, dia pesen coklat, ya lumayan itu apa namanya seperti hot coklatnya di restoran. Ya, kemudian ada pabrik terbuka pakai kaca itu, dia bisa olah dan dia bisa terlibat untuk buat coklat sendiri. Bayangin aja kalau satu bis itu datang, itu rata-rata anggap satu orang belanja 100.000 ya, itu bisa 5 juta sendiri tuh per bis. Kalau datangnya 10, berapa itu dihitung? Ya bisa potensinya sekitar 500 juta per hari. Kalau bayangan tiang ini ada satu pusat nih, tanah 4 are, rapiin, dipaping, buat suatu pabrik. Ya pabrik kan ada speknya lah, nanti dari dinas akan bantu. Kemudian ada mungkin sedikit kayak restorannya atau tempat minumnya, coba jeruknya bagaimana, atau produk yang lain, displaynya seperti itu. Jadi orang datang sini sambil selfie, belanja sambil foto, itu ibaratnya. Karena Bapak dapat pemasukan dari hasil penjualan dan macam-macam. Gitu. Sekarang tinggal kesiapan aja. Ya, kalau seandainya misalkan itu bisa, menurut saya tuh untuk pengelolaan tuh nggak nyampe, untuk penataan itu nggak nyampe 1 M lah. Paving aja kalau sekitar 3-4 are paling cuma sekitar 100-200 juta. Pabrik semua 1 M itu dapat, punya kebanggaan. Jadi benjang ada tamu kayak tiang dari DPR, dari kementerian, dari dinas, enak nunjukinnya gitu loh maksudnya. Ini sudah ada situs gitu loh, tinggal diisi gambar-gambar yang bagus bagaimana. Nanti ada muncul kayak tempat souvenir shop, ada manisan jeruk, ada cool box tentang jeruknya di sana kan, ini ya luar biasa ya. Oleh-oleh lah, oleh-oleh. Belum lagi distribusi. Nanti tinggal nanti kita bicara misalkan di pusat oleh-oleh Krishna, misalkan, atau pusat oleh-oleh di Bali di hotel-hotel. Tinggal masukin aja sebenarnya. Nah, kemarin ada teman tiang salah satu GM hotel, dia punya 400 kamar di Kuta. Dia sampaikan, Ji, mau nggak, ada nggak dari UMKM yang mau ngisi minibar dan mengisi, biasanya kalau masuk kamar kan ada makanan ya yang dijual itu ya, keripik, ada macam-macam gitu ya, itu diminta UMKM masuk loh, dia punya 400 kamar. Bayangin aja tuh, kita bisa taruh beberapa kerupuk lah, kering, apa-apa, minuman bagaimana tuh jadi. Lewat jaringannya banyak, tapi kan tiang sebagai orang luar di sini ya memang harus meton yang menggerakkan industri ini. Ya kan urusan sama BRI aja nanti untuk bantu. Ya gitu. Kira-kira gimana? Siap seperti itu? Tentu siap Pak. Cuman nanti untuk kedepannya setelah pabrik itu ada, kembali lagi ke pemasaran. Nah itu supaya dibantu juga nanti, supaya kita produksi di sini kita sudah buat, tapi bingung juga mau jual kemana gitu. Nah Nika Bon, kalau kita orang Bali selalu berpikirnya kita kan agak takut rugi gitu ya. Kalau semua begini, jangan salahkan investor luar loh ke sini loh. Gitu aja. Jadi kalau sudah, maksudnya mungkin secara kultur ya niki semeton. Ini dari tadi kan saya udah lihat wajah-wajahnya nih. Ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang semangat, ada yang ngenduk. Pokoknya intinya gini, semeton ini sekarang pikirkan kehidupan semeton hari ini, detik ini. Pemasukan, kualitas sekolahnya anak,
kualitas rumah tangga dengan uang 100 juta dipotong 70 juta dibagi 6 bulan. Ini bayangan saya dari luar lah gitu ya. Ini kalau semeton ada di zona nyaman, ya udah kita biarin aja gini sudah. Hidup aja dari ijon. Udah, biarin aja. Nggak berubah-berubah kok semeton. Tenang aja, nggak akan berubah hidupnya. Biarin aja gitu loh maksudnya. Ya, tinggal nanti nunggu waktu aja ada wabah atau mungkin Covid jilid 2. Mungkin nanti ada pengusaha kaya dari Jakarta yang dia bisa borong semua tanah di sini kan siapa tahu ya. Seperti di Kalimantan itu ada food estate, ada macam-macam. Itu tinggal nunggu waktu. It's matter of time aja sebenarnya. Gitu ya. Nah, sekarang ini diajak nih. Bagaimana dari 70 juta per 6 bulan ini. Ini kita terupgrade jadi 5 sampai 10 kali lipat gitu loh. Tentu ada faktor risiko. Karena semeton sebenarnya sudah hidup di risiko itu. Karena kenapa? Tadi polutan itu. Kan sudah menjadi daily basis. Sudah tiap hari buang buah sama sayur. Udah rugi nih, gaya rugi sebenarnya pertanian ini. Udah tiap hari. Kenapa tidak berani untuk mengambil risiko yang sedikit lagi? Jelek-jeleknya punya mesin gitu loh. Ya, anggap nih ke modal. Ya modal kayak kalau ada villa atau hotel tuh kita lagi buat lobby. Seperti Pak Jokowi itu kalau pameran di Dubai, pameran di luar negeri itu kita buat pavilion. Benjang-benjangan tiang bawa tamu, datangnya itu mungkin di tempat pavilion itu gitu loh. Ya, kalau pavilionnya ada contoh-contoh produk bagaimana, ada niat untuk ngasih sumbangan. Karena sistemnya sudah bagus, gambar, ada perpustakaan, ada souvenirnya, mental table-nya. Kita lagi ngebuat lobby, buat pavilion ceritanya. Makanya jangan pikir-pikir karena kan tanah kan udah ada nih. Karena biasanya kan tanah yang mahal ya, ini tanah udah ada. Kalau saya menjadi semeton yang punya tanah strategis ya, saya berlomba-lomba untuk menawarkan tanah saya. Karena tanah itu akan dibangun sesuatu kan. Ada barang di atas tanah itu. Ya anggap nih tempat ini misalkan kita sulap nih menjadi tempat yang bagus, ya mumpung pemandangan bagus, atau tanah sebelah atau gimana, tinggal nawarin diri aja, tapi berkorbanlah yang punya tanah. Cuman butuh 4 are, penting parkir, ya sekitar 2 are, 3 are, 10 are lah, nggak banyak itu. Ya, ditata berkorban, nah, jadi jangan beriuk siu. Ini di Bali kan banyak beriuk siu. Karena masalah iriati kan nomor 1, Pak. Mohon maaf Pak, Bapak. Sebagai tetap saudara kami di Bali ini kadang-kadang nggak bisa maju karena jendela iriati itu tinggi. Beda sama suku lain. Kalau suku lain ada usaha didorong, didukung. Ya, nah ini seperti itu. Jadi pokoknya kalau di Bali itu sepertinya kalau mau miskin bareng-bareng gitu loh. Bener nggak? Kalau mau kaya satu nanti dikira ngapain kan gitu. Nah, susah Pak buat maju. Ya makanya Bali sekarang dikuasai sama ekonomi luar negeri ya. Tinggal nunggu waktu aja Sandiaga Kalaning Majapahit ini. Tahap 2 aja ini Pak. Saya takutnya dari tadi yang curiga nih. Jangan salah loh Pak. Saya sebut satu nama kecamatan Pak nih. Saya nggak sebut nama kecamatannya. Itu kecamatan penghasil jeruk Pak. Itu yang namanya alih fungsi lahan, pembalian lahan tiap hari Pak. Karena tahan mereka mahal. Punya tanah 5 are dijual 1 M, sampun 5 M. Orang Bali kalau punya duit banyak pertama kali Napi yang dilakukan memperbaiki merajaan dulu. Merajaannya diperbaiki dulu. Ya, dari berukir biar memprade dulu. Yang kedua beli dah untuk anak dulu. Macam-macam, jarang mau nabung. Makanya contoh nih semeton beruntung nih punya tanah nih 1 hektar. Rata-rata di sini beruntung dibanding saudara kita di Badung Selatan ya. Napi kan berdua di sana. Dulu leluhur kita punya tanah 10 are, dia jual sama bule, uangnya nggak bisa minit, habis belum gajum. Anak cucu keturunannya sekarang nungkali 2023 anak cucunya jadi satpam di tanah yang dipunyai sama kakeknya. Kan terbalik. Makin gitu yang ingin menyelamatkan ini yang namanya ini tiang udah lihat ini ahli fungsi lahan, udah banyak nih, udah pagi tiang tadi dapat laporan tadi dari dinas, udah banyak ada villa-villa ya. Villa itu udah masuk resort, udah masuk. Bahaya ini dalam 5 tahun ini nggak ada tempat lagi sudah.
ada 70 juta ditawari 7M, mending ngambil 7M. Nggak usah Bener kerja, nggak? Pak, ya. Itu ya nggak kerja kan, punya istri 2. Gitu-gitu aja. Nah, udahlah. Nanti ya, jadi buat yang nanti tentu dari hasil pertemuan kan kita gaji nanti. Ya. Pokoknya kalau urusan nomor tiang itu cepet itu. Tinggal nanti cari pabrik, nanti kita sama-sama Pak ya, cari mesin lah gitu ya. Pokoknya nanti dari ketua kelompok, niki kita nih jengah sama kelompok lain mantan. Niki karena Maratiang merasa terhormat karena kami dari Dinas BRI dan juga dari DPD, ini kelompok ini berkenan menerima kami. Ya sekarang saya bayar dengan jengah. Biar ada satu simbol di sini satu. Masalah nanti datangkan wisatawan gampang di sini. Dengan sosial media kan begitu. Orang kejar sekarang di mana? Wong babi guling aja sekarang dikejar kan kemana-mana. Nggak perlu punya toko kan? Ke rumah orang ngajak makin. Yang penting produknya. Tenang saja. Kalau masalah marketing gampang Pak. Bapak lihat aja ada 20 medsos di Bali. Cari medsos yang followernya 100.000. Bapak jangan pasang iklan aja di sana. Dibuka seperti misalkan apalah apa namanya Orange, apa farm, apa Tingan atau kelompok. Cari namanya yang keren seperti apa Desa Jeruk atau desa apalah gimana. Tinggal share aja. Pasang aja iklan di masing-masing itu, masing-masing medsos yang 200.000 membernya. Pasang 20, nggak habis duit berapa? Murah-murah itu kok. Sudah 4 juta yang datang, 1% aja yang kesini. Sambil lewat rame. Jangan khawatir masalah pembeli Pak, dikejar kok. Nanti kalau sudah punya nama, misalkan menjelang Galungan nih, boleh kok buka pasar tumpah, boleh di salah satu lapangan misalkan. Tersedia di lapangan Puputan Badung. Ini sebelum Galungan nih, 3 hari kami akan menyediakan jeruk murah, tapi buatnya kayak di Jepang. Ya di Jepang tuh ada tenda bagus, kayak di packaging yang bagus. Kemudian jeruknya dikasih apa? Stiker ya. Kayak Apple Washington itu loh Pak. Begitu kemudian dan orang butuh fixed price, dia nggak akan nawar. Orang sekarang generasi Z ini ibu-ibu muda, bapak-bapak muda udah males berdebat Pak. Dia pingin dapat harga murah nih. Bapak naikin aja lagi 2.000, 3.000, 5.000. Ini anggap 5.000 tapi dengan packaging dengan stiker bagus ini jual 9.000, 10.000 anggap mau orang beli. Dia enak, belum lagi model-model tentengan macam-macam. Bapak Ibu pernah nggak lihat jeruk Cina yang dipaket sebelum Imlek itu, yang pakai kotak dus loh Pak, yang mahal itu 200.000 itu, cuma 8 jeruk. Coba bayangin sekarang, itu dijual di Pepito, jual di apa di Popular yang mahal-mahal itu Pak, yang bagus-bagus lah. Coba dibuka, dia ada tulisan Cina itu Happy apa Imlek gitu ya. Ini besok nih seperti festival Moon Cake gitu ya. Sedangkan bule-bule kan banyak. Orang-orang kaya itu pasti belinya itu buat hadiah, buat apa. Pernah nggak terpikir seperti itu? Begitu. Buat tinggal share aja nanti di medsos. Besok jangan lupa kunjungan bagaimana belum lagi nanti dari ini. Makanya perlu sinergi sama DPD. Karena DPD bisa perintahkan dinas. DPD bisa perintahkan provinsi sama kabupaten. Perlu izin Bapak. Coba sekali-kali pas panen besok nih. Kita buat satu tes pasar kan gitu. Bapak mau apa? Car Free Day. Mau jualan di Renon itu. Di Renon itu dari jam 5 pagi orang pada lari semua Pak. Sampai jam 10 pagi itu buatnya kayak begini. Jangan pakai pickup yang timbang-timbangan, udah nggak keren. Kan sering tuh ada di depan kantor saya tuh. Orang kan negatif Pak, yang bagus kayak di Jepang ada tulisan, ada bagaimana. Jejer aja Pak. Kalau nggak habis olahraga ibu-ibu tuh pada beli semua. Ya, kemudian ada tester jus di sana. Kan sekarang di Jawa tuh sekarang terkenal loh jus-jus apa namanya itu, setiap pameran tuh ada tuh jus press tuh ya. Di setiap pameran tuh ada jus press itu langsung on ini. Anak muda gitu yang gaul-gaul ya kasih dia jaga. Yang penting kan brand. Nanti kalau mau ambil ya di Orange Center saya di Tingan di Petang. Datanglah ke farm saya. Datang pun mereka bawa tamu. Ada coklat rasa orange macam-macam. Ya. Itu maksud saya bayangannya begitu. Paham nggak? Paham. Seperti itu nggak? Nah, paket sekarang tinggal jadi gini aja sama-sama. Nanti kita tinggal cari ini pabrik ini dulu, mesin pengolahan. Coba nanti dicari itu, BRI cari, saya cari, ya kita cari dulu mesinnya gimana, pengolahan nikel. Setelah nikel sama vakum dulu,
untuk membuat manisan itu. Packaging, kalau masa packaging gampang itu, sekarang udah seperti ini yang dapat oleh-oleh nih tadi dari SMK ini. Bayangin aja Pak, ini kan kopi nih. Kalau seandainya packaging udah bagus, menarik nih silver nih, dia sudah ada sealnya di sini. Coba di dalamnya pakai manisan jeruk. Manisan jeruk pakai gula ya Pak ya. Dikeringin dulu. Lalu tuh nanti pakai gula tuh. 15.000, 10.000 orang berani beli. Karena udah begini, orang kan enak aja nih. Makanya ada seal. Jadi kalau buka mau tutup lagi bisa. Enak. Ini anak-anak SMK loh. Sayur tadi kayak begini, begitu. Oke lah. Ditinggal kasih merek aja satu nih jadi nih. Ya, ini juga jeruk ini. Nah, ini kurang, ini mungkin harus lebih di packaging lebih bagus. Oh mantap loh pokoknya. Ya, oke kita dengar dari dinas. Ya, dua yang terakhir dari dinas pertanian dan dinas koperasi. Apa yang bisa kita bantu lah gitu, Pak. Oke, mari sih. Semua untuk galang yang terhormat Bapak DPD RI Senator AWK, yang hormati Bapak dari BRI dan dari Bapak dan Ibu dari Dinas Koperasi UMKM, talar sane yang kita presnahin sisihin kita ide dane kelompok jeruk saking Banjar Ciengan. Banjar Ciengan ini memang potensi jeruknya sangat bagus dan terus berkembang niki. Karena secara tidak langsung memang kaitan tadi pemasaran, potensi lahan, ketinggian tempat sangat sesuai. Hasilnya pun sebenarnya niki sebenarnya ampura kalau kita secara teknis menghitungnya bisa mencapai 30 ton per hektar. Untuk kaitannya dengan berbudidaya, di samping ide dane kelompok nike sudah suwe berbudidaya jeruk, talar di Dinas Pertanian dan Pangan nike masing-masing kecamatan ada koordinator BPP dan masing-masing desa ada PPL pendamping. Dari PPL pendamping itu itulah beliau melakukan kunjungan, kalau ada pertemuan juga siap untuk hadir. Kaitan dengan teknis berbudidayanya, hal-hal yang mungkin perlu istilahnya mendapatkan arahan, PPL kami biasanya siap. Di samping itu juga kami dari dinas apapun untuk di sektor pertanian, jika kami biasanya mensupport. Nah kaitannya dengan kalau yang sampaikan ini dari desa Pelaga saja luasan pertanaman jeruk nika bisa mendekati 70 hektar. Nah nika sebenarnya di Belok juga hampir 90 hektar. Dilihat dari produksi, nah niki mohon maaf nih, sebenarnya programnya niki yang difasilitasi dari Pak DPD RI, bagaimana memikirkan meningkatkan nilai jual yang dalam bentuk pengolahan. Karena kalau memungkinkan pola pemasarannya itu dilakukan secara berkelompok, membentuk sebuah unit yang melakukan pemasaran, sehingga anggota-anggotanya maksudnya menyampaikan atau masuknya kepada unit kelompoknya itu, pemasarannya keluar jadi satu. Karena selama niki mungkin apa yang disampaikan oleh yang diwakili Pak Ketua kelompoknya, petani nika lebih cenderung menjual dalam bentuk pajagan nih istilahnya. Dengan pajagannya nika sehingga memang ada nilai yang lebih rendah. Karena apa? Satu sisi petani bisa jadi menerima pembayaran sebelum waktunya panen, beberapa waktu sebelum panen, sehingga pedagang dia akan memperhitungkan uang yang sudah diterima sekian minggu kan ada nilai uangnya. Terus yang berikutnya juga
sebenarnya ini ada potensi kalau mau kita panen sendiri, ide dane sarang bapak-bapak, ibu-ibu, semeton tekeli masuk, ada tambahan penghasilan umpamanya dari hasil memetiknya nih kan ada perhitungan bisa kita masuk kembali ke kita sendiri. Sedangkan kalau dipajakan kan dia yang ngajak tenaga kerja seperti ini ke. Nah, ini pun yang sangat tertarik tadi dari Bang BRI, dia mempunyai pemasaran pola online. Kalau hasil daripada produksi itu, dari produksi jeruk itu bisa kita pakai sistem grade A, B, C. Yang grade A-nya itu kita pilah, bisa itulah yang kita pasarkan, bisa lewat online ataukah yang apa istilahnya sekarang pemasarannya yang dari BRI ataukah yang lainnya. Di bawahnya itulah yang menjadi peluang untuk dilakukan pengolahan. Sehingga nilainya itu akan kita bisa memenuhi dalam arti mendapatkan peningkatan nilai tambah dari produk jeruknya. Sehingga ada juga dengan usaha itu tenaga kerja di sekitaran pasti akan lebih terserap. Kami tidak memungkiri di sini petani-petani memiliki lahan yang luas gitu. Dan mungkin petani dikit tidak waktunya betul-betul efektif. Selain tanaman yang istilahnya kategori tahunan, jeruk itu termasuk tahunan, juga melakukan penanaman musiman seperti sayur mayur yang jangka waktunya pendek. Sehingga sebenarnya beliau-beliaunya ini, petani-petani kita, waktunya memang betul-betul efektif ya nih kan. Dia akan mengatur pola berbudidaya. Sambil menunggu jeruknya, waktunya panen, di antaranya itu masih bisa dilakukan penanaman sayuran. Sehingga pendapatannya di sini bukan hanya dari jeruk saja nih kan. Tetapi juga dari tanaman semusim, dan itu biasanya sebagai ampura yang bisa disebut sebagai pendapatan harian angin kebutuhan baik dapur, pacar rakyatnya, anak-anak sekolah. Sedangkan dari hasil jeruknya kadang-kadang anaknya juga kaget-kaget walaupun dalam bentuk dipajagin sekali menjual sekali periode panennya nih sudah di atas ratusan juta. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa bagaimana kita meningkatkan untuk pendapatan itu, bukan dalam artian yang dengan kondisi sekarang aja sudah menguntungkan, tetapi potensi meningkatkan pendapatan kita masih bisa ditingkatkan. Nah, Nika, dari dinas ada contoh tentang food processing ada di wilayah Badung, Medan? Kalau kaitannya untuk jeruk Nika belum ada. Yang ada nanti mantan yang sudah. Kalau food processingnya Nika rata-rata belum ada nih. Iya, Badung gimana sih, uangnya banyak ya, tapi kok nggak ada begitu ya? Sama sekali nggak ada ya. Yang juga periksa di data nggak ada kayaknya. Belum ada. Jadi maksudnya, jadi kan pemerintah Badung tuh selama ini cuma ngurusin tentang masalah yang konvensional gini-gini aja. Itu sih akun yang sudah dikasih sama tidak diangkat, di-upgrade gitu maksudnya. Kalau pemerintah Jepang, di Jawa gitu, di luar negeri, Meksiko kayaknya tuh ada tuh. Sehingga dia menjualnya ke ekspor. Sudah bisa dikirim. Jadi belum ada nggak? Yang bisa yang jadikan contoh belum ada kan? Mungkin perlu integrasi kita antara beberapa UPD kaitannya dengan pengolahan suatu produk, karena dimanapun pengolahan suatu produk itu tentang standarnya. Termasuk nanti proses minimal produknya itu memiliki izin PERT, sehingga kedepannya perlu ada sinergi kita dengan dinas perindustrian seperti ini kan. Coba nanti silakan perdagangan ada nggak contohnya misalkan pokoknya pertanian seberapa besar pun teori pertanian itu buat saya nggak masuk akal, karena ini anggaran nih, kita bicara anggaran. Saya pengawas undang-undang loh, anggaran kita awasi. Ini di dana dinasnya tinggi sekali nih, Badung nih. Hulu jadi ke hilirnya ada nggak produknya? Kalau seandainya misalkan, mohon maaf ya Bu Gustiayu, kalau seandainya misalkan hanya pembinaan, kalau seperti teori begitu yang disampaikan nggak perlu saya diajarin, saya sudah ngerti gitu ya. Sekarang diperlukan tuh gimana ini meningkatkan upgrade kesejahteraan
benar lintas sektoral tadi kan, pertanian, perindustrian, perdagangan. Kalau mengenai masalah izin gampang, bisa dengan payung UMKM. Jangan ditakut-takuti petani kita dengan izin-izin seperti BP POM macam-macam. Yang semua di pameran di Jakarta, di pameran di kantor saya tuh produksi rumahan. Negara memungkinkan ke itu asal atas nama UMKM. Seperti kopi-kopi di Tabanan itu kan jadi maju. Karena awalnya dia home industry. Itu nggak perlu izin, nggak perlu sertifikat. Jual aja dulu dalam komunitas. Kan koperasi sudah pasti ada. Saya sekarang baru ketahuan nih, ini Bapak Kepala Dinas bisa saya tegur ini. Nggak bisa begini anggaran. Kalau cuma tadi penyuluhan, bagaimana biar bebas dari hama, bagaimana ini nggak bisa. Real aja lah, ada nggak yang bisa dijual gitu aja. Coba nanti itu ya, staf hukum, agendakan saya rapat. Panggil itu Kepala Dinas Pertanian, Perindustrian, Perdagangan ke kantor saya. Bawa mata anggarannya berapa? Mana sih Bandung? Ya silakan, ada lagi. Mohon izin. Kalau memang untuk di jeruk memang belum seperti nikah, tetapi masih kita di beras. Dalam ini hasil produksi padi dalam bentuk beras itu yang sudah mulai kita melakukan dari segi processing dan memfasilitasi sebuah kerjasama untuk pemasaran produknya Nike gitu. Yang di beras yang sudah, kalau yang di jeruk yang belum tentunya beras kan gampang lah beras itu. Ya nanti siapkan data ya. Nanti saya akan mampir ke kantor, saya rapatkan itu. Mumpung saya pengawasan undang-undang nih ya. Saya periksa anggarannya gimana. Oke, terima kasih Niki. Jadi pada hari ini yang catat tidak ada produk di luar beras ya. Beras kan gampang, beras merah, beras kualitas apa, nggak perlu. Saya cuma perintahkan bulog aja udah jadi, nggak perlu gitu. Kalau beras cuma packaging aja, bersaing lagi dengan Jatiluwih, bersaing dengan juga Jembrana. Ya, beras pun ada speknya, beras buat PNS lain, buat sumbangan lain, bulog lain. Kalau cuma beras, saya anggap mereka tidak berprestasi gitu, biasa saja. Siapapun bisa jadi staf dinas. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan dari koperasi. Om Swastiastu, selamat sore. Terima kasih Bapak Pak AWK ya, mohon maaf. Kebetulan kan dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan Bandung, Bapak, kami ada bidang koperasi seperti itu. Ini kan kelompok ya, Bapaknya sudah membentuk kelompok. Itu kalau bentuk koperasi juga bisa nanti bisa mengajukan penyuluhan perkoperasian seperti itu. Dan saya kebetulan di bidang UMKM, Bapak. Dan di bidang perdagangan juga ada seperti itu. Yang tidak terbanyak Niki Pak, tadi kan Bapaknya sempat bilang untuk pelatihan kemasan seperti Pak Niki. Kalau Niki kan sekarang masih mereka Niki menghasilkan belum produknya itu masih sektor produksi Pak Niki, untuk belum menjadi produk olahan seperti itu. Mungkin kalau saran tiang dari dinas Niki itu kan mungkin kalau bisa dari KUR Nike dibantu untuk modal untuk membeli tapi namanya alat seperti itu Bapak. Setelah menjadi produk bisa saja mengajukan untuk bagaimana cara mengemas produk itu supaya menarik dan bisa masuk ke pasar modern seperti itu. Cuma harus dipikirkan dulu dari kelompoknya, dari jeruk Niki akan membuat apa, olahan api seperti jam atau dan sebagainya seperti Nike. Karena kami pun kalau ada pelatihan-pelatihan di dinas itu untuk pelatihan kemasan, kami bisa mencarikan narasumber seperti itu Pak, bukan narasumbernya dari dinas seperti Nike. Karena kalau ingin pemasarannya lebih ke hilir, ke hotel-hotel seperti itu, pasti dilihat kemasan juga Pak, kualitas produk seperti Nike, inovasi produknya juga seperti Nike Bapak nggih. Karena kalau makin kan masih ampun berubah, jeruk mantan belum diolah. Justru yang kami inginkan itu adalah bagaimana pemerintah itu mendidik kami supaya kami mampu meningkatkan kualitas produksi kami. Dari yang awalnya cuma jeruk gelondongan, tomat gelondongan, cabai gelondongan itu menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Nah itu yang kami inginkan. Itu kalau untuk mengemas itu ya mungkin lebih gampang ya nanti ya. Kalau makin mekanisme penganggaran kan perencanaan dan penganggaran seperti itu. Bisa nanti melalui musrembang dulu Pak diajukan. Jadi kan perencanaan nanti dari musrembang kan kita verifikasi juga di perencanaan di Bappedas seperti ini ke Niki kira-kira yang bisa untuk pelatihannya dari pengolahan pangan. Seperti yang diketahui kalau UMKM itu kan secara PP7 ini hanya
mengatur tentang modal usaha dan hasil penjualan Pak, omset. Karena semua pun petani pun termasuk UMKM, karena UMKM kan luas sekali, ada sektor pertanian, perikanan, jasa, pariwisata. Mungkin kalau Bapak petani, mungkin petani mungkin lebih mungkin pembinaannya di instansi teknis seperti ini. Pernah ada pelatihan itu dulu? Untuk pelatihan kemasan, packaging itu apa produk apa yang pernah? Produk keripik-keripik gitu pernah Pak. Terus? Cuman dia secara teori tentang bagaimana kemasan yang baik seperti ini. Kita pernah nih waktu e-commerce itu ada materi pengemasan seperti ini. Biasanya mereka UMKM itu membeli kemasan itu Pak, mendesain dulu, nanti dia mencari itu kan kemasan seperti itu. Ini ibu-ibu bisa buat itu, mana sih ibu-ibu petani sini? Ada. Bisa buat itu, permen itu bisa nggak? Pernah coba nggak? Permen jeruk yang apa? Yang dijadiin manisan. Belum pernah ya? Nah itu dia maksudnya. Sebelum kita bicara packaging kan, produknya dulu. Ini kalau nggak salah harus libatkan UNUD ya. UNUD dia punya ya. Mungkin Fakultas Teknologi Pertanian gitu. Ampurut ya sebagai contoh niki Pak. Waktu niki Desa Keteran pernah Pak, dia punya kelompok tahu seperti itu Pak. Ingin mencari narasumber di dinas, bagaimana cara membuat tahu seperti itu Pak. Terus terang kami di dinas kan tidak punya keahlian untuk membuat tahu. Kami carikan dia untuk narasumber menghubungi Fakultas Pertanian seperti itu. Mungkin dipikirkan dulu dari kelompok yang akan membuat produk olahan seperti apa gitu. Ya udah itu PR artinya sebelum bicara itu kan. Jadi sekarang kita pikirnya step by step memiliki. Pertama jenis produk dulu yang dihasilkan. Nanti bawa sampel. Niki manisan, niki dry fruit yang buah kering. Ada jus, ada jam. Nah nanti apapun jadi contoh produk niki. Kalau misalkan udah ada tester dianggap layak, kan tinggal packaging aja. Nah baru dari sini baru kita cari mesinnya. Kan mesin kan ada semua sekarang di Indonesia. Surabaya produksinya banyak, murah itu. Begitu. Apa yang namanya alat-alat kan gitu. Itu yang sebenarnya nanti linkages ke sana. Kalau mengenai anggaran gini aja, nanti saya rapat di Mangupura, saya undang Dinas Pertanian, Koperasi dengan satu pendustrian ya. Tiga leading sektor deh. Kalau ada tambahan siapapun, nanti Tiang akan rekomendasikan untuk 2024 niki ada satu anggaran ya untuk apapun nanti diinginkan tadi ya, kan begitu. Nanti Tiang bicara sama ketua DPRD sama Pak Bupati kan begitu. Mau cepet ini jangan lewat musrenbang urus-urus lagi, capek gini, udah langsung aja sudah dari atas kan begitu. Itu dari penganggaran sehingga nanti 2024 visi dari dinas-dinas di OPD Badung niki berbeda gitu loh. Yang sekarang Margi jalankan kan begitu. Ada tambahan anggaran, ada tambahan istilahnya program. Makin semeton di sini. Pokoknya niki sudah siap. Jadi nanti urusan mengenai pribadi masalah kur ya silahkan kan gitu. Nah cuman kan goal kita jangka menengah niki. Ibu ada disampaikan lagi nggak? Belum jangka sekarang terakhir. Ada lagi? Sementara tidak sih Pak. Ada perlu kantor yang perlu kita duduk bersama selain pertanian dan koperasi industri? Selain tiga ini ada nggak? Dinas Kesehatan Pak, hasil olahan gitu. Biasanya kalau dia ingin masuk ke pesantren itu harus dilihat juga. Ya. Ada BRT, ada BP POM. Kesehatan kemudian. Nanti saya minta masukan POM juga ya, BP POM 5, apa lagi? Itu kementerian yang ditohpati kan mantan Kang ya? Ada Nika kan Balai Diklat Industri Pak, di bawah Kementerian Industri. Nggak apa-apa, kan dia juga banyak packaging ya di sana. Ya, malah di sana untuk pelatihan kemasan. Sudah dicatat ya staff ya. Jadi ada 6 tuh, ada 6. Nih, masuk sudah. Ada 6 kantor. Oke, tolong silahkan dicoba, Bu. Apa itu? Ada susu olahan sini. Oh di sini. Saya lihat cover ini. Ini olahan di sini. Istri saya yang bikin. Oh ya? Nah, ini mantap nih. Oh IRT udah ada ya? Dari Denpasar itu Pak, karena produksinya dari Denpasar masih. Produksi Denpasar ada produksi? Istri. Produksinya? Ya. Ibu yang punya sendiri? Oke, kemudian terus ini ada logo halal, sudah dapat sertifikasi? Belum? Coba nyantumin gini aja. Oh gitu. Itu dari ininya Pak. Ya iya. Dari ininya, dari apa namanya? Dari percetakan. Enggak, nanti ada logo baru dari Kementerian Agama, jangan pakai logo ini. Ada baru logo yang diluncurkan Pak Menteri kemarin. Kalau pakai logo kayak gini nanti dianggap pemalsuan.
biasanya ada nomor, jangan nanti ada ya, udah paham. Berarti yang malsuin ininya yang bikin kotanya Pak, orang kita nggak ada yang bilang itu. Ya, siapa yang cetak kotaknya? Dari percetaan Pak kita. Oh jangan mau ya, rubah ya, dikonsultasi lah ya. Nggak, soalnya kalau nanti ini dipertanyakan ada logo begini kan harus ada sertifikat. Nanti dianggap pemalsuan. Tapi kalau ada logo, kalau mau misalkan ada tulisan cuman sekedar misalkan halal gitu, yang belum sertifikat tuh boleh gitu ya. Dalam artian bisa dengan logo negara. Kementerian Agama ada logonya, yang kayak wayang tuh loh. Ada logo wayang, lihat aja di Google. Ya logo halal terbaru tuh ada gitu ya. Karena mohon maaf ini Pak, karena pasar kita yang paling besar itu domestik, tamu domestik, jadi Jawa itu kan dominan Muslim, jadi mereka nyari yang ada logo halalnya. Nggak, ada dua jenis logo halal, ada yang dikeluarkan oleh majelis, ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ini yang dikeluarkan oleh pemerintah negara mengeluarkan, kalau dari DPD yang menyarankan logo yang sudah diluncurkan pemerintah. Itu lebih yang ada di kotak saya itu berarti yang bukan pemerintah, bukan ya, itu masih di bawah. Tapi secara kalau di Indonesia semua tentang masalah sertifikasi sudah diambil alih sama negara, satu pintu. Nah ini lama ini kan begitu ya. Sudah lama. Ya nanti habisin dulu kotak yang ada, yang produksi nanti ada itu ya. Ada, lihat aja di Google logo halal terbaru. Nggak apa-apa, kita memang harus bermain di semua kaki. Kalau memang segmentasi kita domestik, kenapa tidak kan begitu? Ya nggak apa-apa, yang penting kan duit kan gitu kan, ada cuan kan gitu aja. It's okay lah. Maaf Bu, nanti minta tolong untuk izin PIRT-nya tolong dibantu nanti di Bandung, karena masih pakai Denpasar. Karena kan saya lalu OSS sih nanti melalui OSS di perizinan nanti ngeling ke dinas link ke dinas kesehatan nanti membuat NIB setelah itu dari dinas kesehatan penyuluhan dia nanti tanpa pengawet, ntar di jadwalnya misalnya dalam peta kapan ini mentan kita jadwal dari berapa orang itu dikumpulkan, dan itu dari dinas kesehatan penyuluhan tulis sertifikat, maka sertifikat itu diupload di sistem OSS, tunggu seminggu. itu prosesnya ya. Kenapa tidak ada ciri-ciri petang di sini? Karena istri Tiang kan dari Ubud Pak asli. Tapi jeruknya ambil dari sini. Enggak, ini bukan jeruk Pak. Bukan dari jeruk, susu. Oh, kirain ada rasa jeruknya sehingga nyambung sama omongan kita sekarang. Ini tadi UMKM-nya Pak. Susu. Kenapa nggak ada rasa jeruk ya? Ambil varian satu jeruk Bu, sehingga berarti bisa di sini kolaborasi kolab dengan ini kelompok tani ini kan keren. Nah, ya udah nih. Saya maksudnya tak kirain ini agak saru soalnya. Iya, nyala sedikit. Mumpung ada ibu dari dinas UMKM. Ya, nanti dibantu nanti. Jadi kalau ada IRT Badung harus ada pabrik di Badung dong ya? Nah, biasanya PIRT itu seperti dijelaskan tadi sama teman saya, dicek lapangan dulu Pak. Iya, maksudnya harus ada sesuai di Badung. Standar ya. Standar yang baru dikeluarkan PIRT-nya seperti itu. Karena saya masih di Batu Bulan. Oh gitu. Ya sekarang buat satu tempat di sini, tapi variannya variannya jeruk. Ini kan salah satu bisa varian kan? Bisa masukkan lumayan nih. Siapa tahu daripada diambil orang loh. Nanti yang namanya ramuan-ramuan itu kan bisa aja orang klaim. Ya, ini kalau ada sedikit bumbu-bumbu jeruk itu kan menarik kan. Apa yang ada hasilnya? Ya, ini saran ya. Terima kasih nih sudah diperkenalkan. Ya. Ya, jadi kesimpulannya Semeton dari ada lagi pertanyaan sama Pak dari ada. Sampun? Ada lagi? Sampun ya. Ini kelompok apa namanya? Kelompok Tani Munduk Duk. Munduk Duk. Ya, gitu ya. Munduk Duk. Kelompok petani nomor berapa ini? Ada nomornya nggak? Nggak ada. Belum. Dari sekecamatan Petang, dari sedesa ini ada berapa kelompok? Banyak sih Pak. Banyak. Yang di Petang ini ada 220 kelompok. 220. Terdaftar kami? Di Simdotan itu sudah terdaftar. Mungkin ini yang duduk nanti kita daftarkan lagi. Apa nama sistemnya? Simdotan, sistem penyuluhan pertanian. Dimasukkan Pak ya? Jadi nanti maksudnya biar legal gitu, biar ada dipantau sama pemerintah. Jadi Semeton, pertemuan hari ini sangat efektif. Kita tidak terlalu banyak bicara, udah paham lah tujuan kita kan bagaimana ya. Tujuan kita hadir di sini adalah untuk menjadikan Semeton petani-petani tambah kaya kan gitu ya. Itu kaya, sejahtera, makmur, udah gitu aja. Tapi usaha nih perlu perjuangan.
Semua produk-produk yang kita pakai sekarang ini adalah perjuangan dari orang-orang yang dulunya susah. Ya, mereka adalah risk taker generation yang tentunya bisa membuat agak sedikit berbeda lah tentang nilai ekonomi dari sebuah produk. Jadi kesimpulan pertama dalam rapat yang sudah dibuka tadi, terima kasih BRI, saya hargai sekali beliau udah datang, dan terima kasih tadi diceknya kan ada sekitar 100 nasabah ya. Kalau itu jumlahnya kecil ya. Ini aja udah berapa gitu ya. Kalau dibandingkan dengan 200 loh Pak. Tadi ada 200 kelompok. Ya, jadi kalau 200 kelompok itu minimal tuh ada sekitar 20.000 petani. Kalau cuma dapat 100 mah kecil banget kan gitu ya. Jadi Semeton Nikodemo. Jadi syarat untuk mengajukan kredit KUR di BRI, Semeton harus punya rekening BRI dulu. Nah, jadi mulai besok kalau ada cita-cita, buat aja rekening BRI. Karena nanti salah satu pertimbangannya adalah dari track record rekening nih, oke? Nah, ini syarat utama karena kita mintanya sama BRI. Yang nomor 2, secara individu, kalau ingin Semeton memang secara individu ingin mengajukan KUR, tadi 100 juta ya yang bisa dihandle oleh Petang, yang sampai maksimal 500 juta nikah dengan kepala cabang atau cabang di atasnya mungkin di Bandung, silakan nonton. Nah, yang penting pesan tiang tidak moral hazard. Moral hazard itu artinya tidak melakukan unsur-unsur pidana, ada BI checking yang terlalu berat, ya mungkin dengan alasan COVID ini itulah dan bagaimana. Jadi bank pun kalau minjamkan tentu pasti ada track record. Tapi tiang pastikan sesuai dengan perintah Presiden dari negara, yang mewakili negara bersikap bahwa kredit KUR ini harus banyak membantu dan sebarannya juga harus lebih banyak. Kalau sekarang di sini ada 100, target kami kepada BRI ya perumpamaan yang harus 200, harus tambah banyak. Nah, jadi bahkan bukan Semeton yang perlu, BRI pun bisa ngejar sekarang, kan begitu. Apalagi yang lihat sudah dengar tadi beliau langsung dengar ada potensi. Orang bank ini kan kadang-kadang takut kreditnya nggak dibayar, gagal bayar. Tapi kalau dilihat, wong dari diem-diem aja, bengong aja, John itu udah dapat 100 loh. Apalagi produksi sendiri, apalagi KUR ini ambil jangka waktunya agak lama. Ini ibaratnya ada uang anggur nih, mau dipakai gimana silakan. Tapi menurut yang harus efektif untuk misalkan membuat pabrik dan lain sebagainya. Nah, kalau ada kelompok, nanti ketua kelompok nih, kalau misalkan ada mau perencanaan kelompok untuk mengajukan KUR, silakan saja. Silakan ajukan KUR, nanti akan dibantu. Yang penting tanpa agunan, tanpa jaminan sertifikat. Yang penting yang dijadikan jaminan adalah hasil panen kan begitu. Dan yang paling bagus dari KUR ini, hubungannya sangat kecil. Dan Semeton jangan khawatir, kalau seandainya negara ini ada bencana, kalau seandainya ada krisis keuangan dunia, kalau ada seperti COVID kemarin 2 tahun kita lockdown, kita susah keuangan, yang paling pertama diselamatkan oleh pemerintah adalah KUR. Kalau saya jadi Semeton, saya akan ambil KUR sebanyak-banyaknya. Karena ketika ada sesuatu, KUR yang diselamatkan. Contoh, bebas bunga. Ada KUR-KUR yang bersifat, apalagi sekarang ada yang mikro ya, itu bisa dibebaskan. Udah, demi daripada rakyatnya dikasih uang, dikasih BLT, daripada antri kayak dulu zaman presiden sebelum Jokowi, antri dibagiin 300, 600, pemerintah sekarang buat hapuskan hutang mereka. Itu bisa. Ya, jadi kami sekarang mencari jalan yang pragmatis saja, nggak usah repot-repot. Ya kelihatan gak enak sama negara luar negeri kok orang masih antre, tentang dikasih duit, kasih amplop, udah nggak ada lagi. Cut itu, berapa punya utang, bebaskan bunga, di-cut, restruct. Begitu. Ya ini ke tugas-tugas kami lah. Gitu. Jadi menurut yang ambil aja, karena itu adalah menjadi modal yang bagus. Nah kemudian yang ketiga dari kelompok yang tantang niki, silakan. Pertama nanti silakan pendataan kelompoknya yang niki jengah mantan. Kelompok dari munduk-duk niki harus jengah. Dikunjungi DPD, dikunjungi dinas, dikunjungi BRI. Harus ada sesuatu yang menjadi contoh baik untuk desa. Orang Bali nih biasanya selalu melihat contoh baik dulu. Nanti setelah itu tercontoh dengan baik, kita bisa buat food processing di sini, semuanya akan niru. Tapi ingat, selalu yang diingat adalah yang pertama. Ya, ini bahaya nih, karena ini live. Ide dan gagasan kita bisa dibajak sama petani lain.
Itu teknologi. Besok jangan kaget, tiang kasih waktu sampai akhir tahun, misalkan sampai Desember untuk hal-hal lain sebagainya, tiba-tiba ada kelompok petani lain sebelah yang merealisasikan ide dan gagasan kita, itu resiko demokrasi. Karena ide pun ada di Baja. Ini banyak penontonnya. Terus motor lihat aja di Instagram. Nanti besok, itu idenya Haji Wedakana dan BRI sama dinas. Ayo kita ambil. Gak usah minta izin saya. Tiba-tiba di kampung sebelah tuh ada Orange Center atau apalah, farm apa misalkan. Jadi, salah nggak mereka? Bener, nggak apa-apa, bagus. Makanya ini cepet-cepetan sebenarnya nih. Nah, mungkin pertama, teknis ya. Pertama, kalau mau serius, lahan nomor. Izin tiang info, lahan 10 are. Yang gampang akses mobil masuk, yang rata, yang bisa dibuat suatu pabrik. Bayangan tiang 10 are, parkir nenten 4 are, 5 are, sisanya pabrik, nenten gedung, ada kafe, ada souvenir, ada shop seperti itu. Nah, itu demun ya. Nah, itu dulu. Kemudian nanti hitung aja, gampang, nggak usah pakai kontraktor, nggak apa-apa, kita pakai bayangan aja nih. Ini habis berapa? Menurut yang kalau mau serius ya, karena tanah punya sendiri ya, 500 pun jadi itu. 100 jadi kan. Apalagi kalau pakai kontainer Pak ya. Kontainer box kan murah Pak. Cuma 30, 40, 50 juta lah itu ya. Jadi paving 1 second. Pasang listrik, pasang kontainer, gedung aja sedikit bagaimana biar bagus, kafe, meja-meja yang bagus gitu, yang kayu-kayu misalkan yang besi. Ada ornamen bagaimana, mangatus telah lagi. Semeton ajukan kredit dan itu nggak rugi dan itu kan ditanggung bersama-sama. Ya, misalkan kelompok ada berapa? 10 orang ya, misalkan cicilannya per bulan berapa lah. Itu nggak banyak tuh. Jadi enak, benjang ada tamu, Semeton jualan ke pasar, jualan ke Badung, jualan ke Kuta, kasih kartu nama. Bapak, Ibu, supplier, GM, siapapun, bagian dapur, bagian dari hotel yang ngurusi tentang masalah dapur, silakan visit. Ya, silakan visit our site. Datang ke kantor saya Pak, datang ke tempat kami. Oh, udah datang, udah lain kondisinya, udah kayak bedugul. Keren. Kalau mau studi banding di Desa Coklat, di Jembrane atau di Pupuan. Studi banding ada yang namanya pabrik garam di Amert itu, di Karangasem itu. Yang datang ke sana waktu itu saya resmikan itu sana. Itu lain luar biasa, karena pasti akan datang orang bagaimana. Layak. Sampai di sana baru jualan bagaimana. Nah, mengenai masalah penjualan tuh gampang. Ya, apakah nanti ke hotel, ke villa, jus, menten jam, menten permen, menten apa. Cuman kan Semeton harus punya kantor, bener nggak? Harus ada kantor. Harus ada tamu, harus duduk yang layak. Ada presentasi, ada contoh produk seperti ini. Minimal kalau ada tamu, Niki loh produk kami satu di atas meja. Enak. Nyaman. Nanti anak-anak muda kasih tugas di sana yang sarjana-sarjana, yang oke-oke penampilannya, suruh mereka jualan, ada tim IT bagaimana itu. Niki luar biasa Niki, ini potensi. Nanti baru masuk pasar oleh-oleh. Sediakan numun, jadi silakan ibu-ibu eksperimen makin. Jus, permen, apalah apa yang dry fruit, manisan semua. Jadi kalau udah siap produknya bawa ke DPD, kita lihat di sana. Nanti urusan sama dinas, masalah izin, masalah macam-macam. Izin gampang. Ya, tiang pun ngayomin masalah semua tiang yang urus, tiang bantu semua. Ya, itu saja. Jadi menurut tiang jangan sampai kelewatan awal tahun. Kalau awal tahun ya jangan sampai nanti Haji Arya Wedakarna datang ke Petang tapi mampirnya ke kelompok lain, resmiin. Nah, gitu kan kasihan ya, harus ada satu risiko. Makin pola pikir rubah, jangan terlalu banyak konsultasi sama orang, karena semakin banyak konsultasi semakin gagal itu. Kalau nutur sama istri-istri itu sudah pasti sudah banyak perhitungan dan sudah gitu. Ya, nah, silakan diri sendiri. Makanya di Mahabharata tuh perempuan tuh nggak boleh ikut perang itu. Perempuan itu sana jaga gawang. Kecuali ibu yang ini kan sinergi buat ini kan oke, kan dukung suami bagus Bu. Yang lain-lain kan kadang-kadang begitu. Jangan ngambil utang, jangan ini. Hilang lah ide. Bagaimana? Ya buat saya maju terus kan begitu. Kehalangan domestik nih kan. Saya tunggu varian jeruknya Ibu ya untuk painya ya. Nanti kalau udah ada bawa kita bantu. Nanti saya mintakan dinas kesehatan untuk bantu Ibu ya. Nanti dia rekomendasikan. Untuk dinas kita siapkan rapat nanti ya. Mudah-mudahan nanti akhir bulan.
Nanti dengan 6 kantor itu kita rapat, kadis-kadis saya minta hadir, Niki serius nih, termasuk nanti dari BRI minta tolong masalah itu ya, mungkin CSR ke depan dan ada juga mungkin masalah mesin. Tolong sambil kan ada komunitasnya lah di Jawa juga banyak. Tanya-tanya aja Jawa Timur tuh, Jawa Tengah paling banyak itu, Jogja kreatif. Ingat yang rasa demikian. Oke, saya sangat puas dengan rapat hari ini. Oke, we will do something, tapi tiang kembalikan ke Semeton. Ya, kewenangan DPD RI kita bisa komunikasi dengan BRI. Kita bisa tanpa bermaksud intervensi tentang apapun, kita bisa atensi. Baik BRI yang di Petang, BRI yang di Badung, yang di Bali, yang di pusat itu urusan kami. Menteri BUMN urusan kami. Ya, kewenangan tiang mengatur masalah pemerintahan ini. Pemerintahan biar serius dan lebih bagus. Ya, tadi kita dengar sama-sama kan belum ada produk yang di packaging kecuali beras. Nah, beras sudah biasa itu. Nanti tiang bantu. Jadi beliau juga butuh anggaran lebih, kan tiang urusan tiang. Ya, tapi mengenai masalah niki silakan. Ada orang mau buat pabrik di luar Petang juga bisa. Kalau orangnya jahat ya Pak ya. Tinggal cari aja tanah di kota Petang kecamatan. Namare, kontrak buat ambil jeruk dari Bapak. Ambil jeruk buat sendiri. Tapi tetap aja statusnya cuma supplier jeruk. Uangnya nggak banyak. Bisa Pak, nggak harus di sini. Sekarang di zaman globalisasi ini orang bisa merebut ide kita. Di kecamatan, mohon nanti dari Bapak ya, dari kecamatan nanti tiang banyak diskusi. Demikian Semeton, yang lungsur pamit makin dan terima kasih atas segala persiapan yang luar biasa. Nah, justru rapat itu di pondok ini justru lebih unik Pak ya. Ada suara ayam. Ada itu apa, babi ya? Ini babi, baunya babi. Bau babi, kemudian ada begini saya ngeliat rumah antik kan begitu ya. Luar biasa. Lalu saya malah seneng nih daripada di kantor desa ya atau di kantor yang nyaman gitu. Nggak apa-apa. Inilah marhain. Inilah yang harus kita bela. Ya, terima kasih. Ini tiang Menten Keuangan, tiang Tunas Gang Sinampura. Semangat untuk petani muda, khususnya ring Menten di kelompok Munduk di Banjartingan, Petang, Kabupaten Badung. Terima kasih Dinas, sampun hadir, matur suksma ageng. Terima kasih Semeton, Om, Santi Om, Rahayu. Terima kasih.